Gawat, 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, wahai Pak Jokowi yang jenius. Tengok nih, TV negara tetangga menyiarkan Indonesia kena jebakan hutang Cina di proyek kereta cepat. Sungguh memalukan. TV India menyoroti hutang tersembunyi Cina ke Indonesia, termasuk penggunaan dana APBN untuk proyek kereta cepat yang terjebak. Sadarkah kita semua? Jebakan hutang Cina yang berbahaya. Presenter TV India itu mengatakan, Cina telah meminjamkan miliaran dolar kepada pemerintah di seluruh dunia. Banyak dari pinjaman ini diberikan secara rahasia. Mereka menyebutnya pinjaman tersembunyi dari Cina dan menguras keuangan para peminjamnya. Pinjaman tersembunyi melukai semua negara ini. Saya berikan contoh Indonesia, kata presenter TV itu. Indonesia akan membangun jalur kereta api cepat dengan meminjam uang dari Cina. Ide yang sangat buruk, kata presenter itu. Proyek ini dimulai tahun 2015. 6 tahun kemudian, biayanya melonjak menjadi 8 miliar dolar lebih dari semula 4,5 miliar dolar. Hampir 2 kali lipat dari kesepakatan awal. Lalu, apa yang dapat dilakukan? Anda tak bisa menghentikan proyek di tengah jalan. Jadi, Indonesia merogoh APBN untuk membiayai proyek kereta cepat. Dan, ini bisa jadi awal masalah, kata presenter TV itu. Netizen pun berkomentar, prestasi Mukidi yang dibanggakan para cebong. Kerja, hutang. Berita kedua, mendadak tokoh-tokoh kritis nasional berkumpul, sepakat, lawan. Mendadak, elit dan tokoh nasional yang selama ini bersuara lantang mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi berkumpul untuk bersepakat menggoyang alias lawan oligarki. Mulai aktivis hingga pakar ekonomi menggelar pertemuan di kawasan Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dengan suara lantang, mereka mengkritik keadaan politik saat ini yang dikuasai kelompok tertentu atau oligarki. Dalam pertemuan tersebut, tanpa hadir antara lain Roky Gerung, Ferry Juliantono, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Refli Harun, Arief Puyono, Akbar Faisal, dan beberapa tokoh lainnya. Dalam sambutannya, salah satu inisiator pertemuan yang membawa tema Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, Ferry Juliantono, blak-blakan menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold yang dianggap sebagai menghambat demokrasi. Ferry Juliantono mendukung agar presidensial threshold dapat menjadi 0%. Seperti diketahui, saat ini dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas pencalonan presiden mensyaratkan kepemilikan kursi DPR 20%. Oleh sebab itu, Ferry Juliantono dan kelompok yang berkumpul mendorong agar presidensial threshold dapat menjadi 0% lewat revisi Undang-Undang Pemilu. Mudah-mudahan dengan tekanan, dukungan dari kita semua masyarakat Indonesia yang ingin supaya PT itu bisa 0%, bisa dimenangkan. Jelas Ferry Juliantono, Kamis 28 Oktober. Itu salah satu cahaya kecil ruang yang insya Allah kalau kita niatkan, kita satukan itu bisa kita capai, sambungnya. Dalam acara tersebut, pengamat sosial dan politik Roky Gerung juga menyindir bahwa sistem pemilu nasional saat ini telah membentuk oligarki yang terus berternak politisi muda. Menurut Roky Gerung, bahwa sistem ketatanegaraan perlu diperbaiki secara mendasar. Salah satunya, reformasi aturan presidensial threshold 0%. Dengan cara itu, kita mencegah oligarki beternak politisi baru di 2024. Sebetulnya, itu strateginya yang bisa kita pikirkan sama-sama, tegasnya. Sementara itu, ahli hukum tata negara Refli Harun menilai sistem pemilu saat ini hanya menguntungkan kelompok tertentu. Maka, lewat revisi Undang-Undang Pemilu dengan mengubah syarat pencalonan presiden, dia yakin demokrasi di Indonesia akan lebih sehat. Artinya apa? Kalau oligarki atau kekuatan istana ini solid, maka tidak ada lagi kekuatan oposisi yang akan berkembang. Mereka bisa menciptakan 2-3 calon
untuk pemilu gajah, ungkap Refli Harun. Yang menang hanya di antara mereka saja, inner cycle mereka. Intinya, tidak ada pemilihan yang asli, imbuhnya. Berita ketiga, Egy Sujana minta Presiden Jokowi mundur. Kalau suruh ganti rugi, mana bisa? Penderitaan rakyat sudah banyak. Guru besar Egy Sujana meminta Presiden Jokowi mundur karena dianggap tak mampu membayar ganti rugi atas banyaknya penderitaan rakyat. Egy Sujana menegaskan bahwa Presiden Jokowi pernah bersumpah pada saat pelantikan dengan mengacu pada pasal Undang-Undang Dasar 1945, yakni menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Presiden bersumpah pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Apa sumpahnya? Demi Allah, sebagai Presiden dan Wakil Presiden, untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa, kata Egy Sujana, sebagaimana dikutip Kabar Besuki. Egy Sujana kemudian mempertanyakan sikap Presiden Jokowi terhadap lembaga peradilan yang merupakan bagian dari tertib mekanisme hukum. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi dasar penilaian objektif terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam hal penegakan hukum secara adil. Persoalan seriusnya, peradilan itu kan satu tata cara mekanisme hukum. Kenapa dia tak taati? Dari itu saja kan kita sudah bisa menilai secara objektif loh dan sistematis. Toleran saya tuh di situ, ujarnya. Egy Sujana menilai Presiden Jokowi justru terkesan toleran terhadap ketidakbenaran meski hal tersebut sangat menguntungkan kelompoknya. Menurutnya, Presiden Jokowi harus toleran terhadap kejujuran, kebenaran, dan keadilan itu sendiri sebagaimana amanat dalam konstitusi. Ini justru toleran kepada ketidakbenaran. Toleran harus kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan itu sendiri, katanya. Atas dasar tersebut, Egy Sujana meminta Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya secara sukarela. Sebab Presiden Jokowi dianggap tak mampu membayar ganti rugi terhadap penderitaan rakyat. Banyak Indonesia yang kesusahan di masa kini. Maka saya minta mundur, karena kalau disuruh ganti rugi, mana bisa? Penderitaan rakyat sudah banyak, ujarnya. Meski demikian, Egy Sujana tetap menghormati aturan tata negara terkait tuntutannya yang meminta Presiden Jokowi mundur. Menurutnya, DPR harus memanfaatkan hak interpelasi untuk mengevaluasi kinerja Presiden Jokowi yang nantinya berujung pada sidang istimewa jika Presiden Jokowi dinyatakan terbukti gagal dalam menjalankan tugasnya. Kalau tata negaranya, DPR bersidang, kasih pendapat ke MK, MK kasih pendapat lagi ke DPR, baru sidang istimewa. Kan dia punya hak interpelasi, punya hak angket, dia punya hak pendapat. Kenapa tak digunakan ini, tuturnya. Berita keempat, Gatot Nurmantio berang, rakyat disebut milik Presiden. Ungkap alasan Brigjen Junior Tumilar, ngamuk. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengatakan, rakyat pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Jenderal Gatot sampai membanting HP. Hal itu bermula saat Gatot ditanya soal pertanyaan Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo bahwa rakyat milik Presiden dan rakyat milik Presiden. Presiden dipilih rakyat dan ditugaskan oleh rakyat untuk memimpin negara ini. Kalau ini diputar balikin, kejadiannya seperti sekarang ini, katanya. Inilah yang harus dikembalikan di back mind atau pikiran belakang aparat, kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami. Kemudian Gatot menyinggung soal kasus Brigjen Junior Tumilar, JT. Kenapa membelain rakyat? Karena sudah amat keterlaluan. Saya ulangi, sudah amat sangat keterlaluan, ucapnya. Ia pun menceritakan satu kasus yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Disebutkan sejumlah warga melakukan kegiatan transmigrasi ke wilayah tersebut dengan meninggalkan kampung halamannya. Mereka dijadikan lahan seluas 1-2 hektar. Tiba-tiba semua terusir karena ada HGU dan aparat ikut mengusir. Mereka tak tahu mau kemana. Itu case kecilnya, ujarnya. Jadi, jangan dibilang rakyat milik Presiden.
terkait kasus Brigjen TNI Junior Tumilar. Gatot mengatakan, perwira tinggi TNI AD tersebut sedang membela Babinsa dan rakyat yang tanahnya dirampas. Kesimpulannya, dia membela institusi TNI AD yang dilakukan adalah baik. Tapi, beliau sadar bahwa bisa terkena sanksi. Lanjutnya, disebutkan hal itu karena memang ada peraturan Panglima TNI nomor 22 tahun 2020 tentang pernyataan pers rilis. Di situ diatur siapa saja yang bisa menyampaikan sesuai dengan bidangnya. Saya yakin Popumat memeriksa JT bukan karena JT membela TNI, Babinsa dan rakyat. Bukan masalah itu, tetapi kemungkinan tentang perintah Panglima itu, ujarnya. Ya, kita tunggu saja. Sebenarnya ini tak perlu dibesar-besarkan, karena ada salah paham dan sekarang sudah sepaham, katanya lagi. Ia pun menjelaskan, berdasarkan aturan anggota polisi, tak boleh memanggil atau memeriksa anggota TNI. Hal itu harus melalui lintas institusi, sehingga hanya bisa diperiksa POM atau ada perintah dari atasan. Ini sudah sepaham. Kapolres sudah minta maaf. Anggota Serse sudah diperiksa, jelasnya.